Yo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya teman-teman. Ini adalah video analisa XAU USD atau Gold untuk hari ini ya. Hari Rabu tanggal 23 Juli tahun 2025. Gimana teman-teman tradingnya? Apakah sudah profit atau masih loss saja hari ini? Ya saya doakan semoga semuanya profit-profit selalu ya teman-teman. Dan di sini kita akan membahas tentang analisa hari ini. Di sini sebelumnya saya ingin mereview analisa kita sebelumnya ya. Ternyata benar guys, di sini yang di sini adalah area re-entry kukuh yang valid ya. Di sini adalah re-entry. Ini re-entry apa? Re-entry setelah CSAK yang ada di area sini, teman-teman. Jadi polanya setelah dia naik membentuk CSAK, dia membentuk re-entry di area sini. Dan re-entry ini sangat bagus. Kenapa? Karena dia re-entry di pertemuan mid BB ya guys ya. Jadi dia menyentuh mid BB dan juga menyentuh area re-entry. Dan kalau ada re-entry kukuh, maka minimal dia akan naik 3 candle hijau ya guys ya. Ini kalau di time frame daily ke bawah. Tapi kalau di time frame daily biasanya naiknya itu cuma 2 candle. Dan tapi kebetulan di sini naiknya juga 3 candle ya teman-teman. Jadi momentum bullishnya itu sangat tinggi. Tapi kalau kita lihat 3 hari ini candlenya sudah hijau semua dan sudah naik sangat tinggi ya guys ya. Kalau kalian perhatikan dari harga sekian sekitar 3340 sekarang sudah sampai sekitar 34 30-an hampir 1000 pips ya guys ya. Jadi sangat tinggi banget. Syukur banget ya buat kalian yang buy dari bawah. Ini kayaknya sudah profit banyak. Nah, sekarang kita akan menganalisa ya guys ya apa yang terjadi di time frame bawahnya. Oh ya, sebelumnya saya juga ingin menambahkan bahwa di daily ini sudah terjadi zone zero loss ya, teman-teman. Ini sama juga dengan analisa kemarin, karena sejak kemarin zone zero loss itu sudah terjadi ya. Kemarin kita menganalisa di harga sekitar sini 3397 dan ternyata harganya sudah naik ya. Kenapa ya? Karena dia sedang membentuk zone zero loss. Zone zero loss itu ini ya guys ya, ketika urutannya itu urut dimulai dari MA50, kemudian ini mid BB, kemudian MA510 dan semua candle berada di atas mid BB. Ini berarti zone zero loss buy ya guys ya. Nah, di sini kalau kita lihat di daily ini masih zone zero loss. Kemudian kalau kita geser ke H4, di H4 ini juga zone zero loss ya guys ya. Di sini kalian bisa perhatikan semuanya sedang zone zero loss. Kalau kita geser ke H1, apakah zone zero loss juga? Jawabannya sama saja ya guys ya. Semuanya sedang zone zero loss. Berarti tandanya apa? Tandanya kenaikannya itu sedang sangat tinggi teman-teman. Jadi tren naiknya itu sangat tinggi. Nah, kalau tren naiknya sangat tinggi, maka jangan sekali-kali kalian untuk sell ya guys ya, karena terlalu rawan. Dan kebetulan kalau kalian lihat di sini setelah terjadi momentum di area sini, oke, sekarang di H1 ini sedang membentuk re-entry di area sini. Jadi sebenarnya kalian bisa entry buy di area sini untuk menuju tujuan pertamanya yaitu ke area top BB di time frame H1 ini guys. Kalau nanti dia setelah re-entry ini tidak mampu menembus top BB, maka dia akan turun dulu. Tapi kalau nanti dia mampu menembus area top BB dan membentuk momentum yang baru, maka dia akan turun dikit kemudian untuk lanjut penaikan yang lebih atas lagi ya guys ya. Tapi ingat di sini di time frame daily dan time frame H4 itu dari kemarin sudah naik cukup tinggi guys. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya ya, kalau ada gap biasanya itu akan selalu diisi teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat ada gap ya di antara ini 3383 sampai di area bawah sini guys, di area 3361. Jadi ini sudah cukup jauh dari harga sekarang, akan tapi di area sini tuh ada gap ya teman-teman. Kemudian di atas sini juga ada gap, oke, di area sini sampai area sini. Kenapa gap ini perlu guys? Karena gap ini biasanya akan selalu terisi ya teman-teman. Ini sebenarnya tidak ada dalam BBMA, tapi seringnya itu seperti itu misalnya ya. Misalnya di sebelah sini guys. Di sebelah sini anggap candle merah ini belum ada ya. Nah di sini kan ada gap nih di area sini. Ada gap nih di area sini. Nah gapnya ini akan diisi juga guys. Ya, akan diisi juga dengan candle-candle setelahnya. Maksud saya candle setelahnya itu pasti akan mengisi gap-gap itu. Ini sama juga guys dengan candle-candle sebelumnya, kecuali yang trennya sangat besar ya, itu biasanya gapnya tidak terisi. Tapi seringnya itu tetap terisi teman-teman. Di sini kalau kalian perhatikan ya, akan saya contohkan ketika tren sangat besar ya. Misalnya di sini time frame daily ya, kalian anggap candle yang hijau yang ini belum ada, kita menganggapnya candle merah, hijau sama hijau ini. Jadi hanya ada tiga, ini kan ada gap di area sini guys. Oke, di area sini ada gap nih. Nah, apakah gapnya tersentuh? Gapnya tersentuh ya guys ya. Gapnya itu tetap tersentuh di area sini, di candle yang ini. Jadi candle yang saya tandai kuning itu dia itu
harus turun dulu untuk menyentuh gapnya ini, baru untuk lanjut kenaikan ke atas setinggi mungkin. Nah, masalahnya di time frame daily yang sekarang, nah ini terjadi di semua ya guys ya, di semuanya terjadi seperti itu guys. Jadi gap itu hampir nggak mungkin terlupakan. Misalnya kalian anggap saja mulai candle hijau ini belum ada ya. Nah, kemudian di sini kalau kalian perhatikan ada gap guys di area sini nih. Di area ini ya, di area sini sampai area sini nih, ada gap nih. Ini fair value gap ya kalau namanya. Nah, ini pasti akan keisi guys. Keisinya gimana ya? Ke candle-candle setelahnya. Entah nanti setelah menyentuh ini dia akan naik atau lanjut penurunan, kita nggak tahu. Yang penting kalau ada gap itu seringnya pasti keisi guys. Nah, masalahnya di time frame daily itu sedang terjadi gap yang cukup besar ya, dan gapnya ini cukup jauh teman-teman, di area sini satu sama di area sini satu. Jadi hampir pasti nanti akan turun dulu ke area situ guys. Dan kalau memang nanti candlenya itu turun ya, turun, di kan sedang naik nih. Kalau turun ke area sini maka kita bisa lanjut kenaikan untuk buy ya guys ya. Jadi kalau saran saya gimana? Saran saya kalian tunggu saja re-entry di H4 atau H1 ya teman-teman. Nanti akan ada re-entry, dan sekarang sedang terjadi re-entry di H1 kan tadi. Kita akan lihat di H1. Oke, di sini dia sedang membentuk re-entry ya, teman-teman. Walaupun ini re-entry yang kita nggak tahu valid apa enggak, tapi yang jelas ini ada re-entry. Dan kalau kita geser ke time frame 15, apakah sudah ada ekstrim? Nah, di sini sudah terlihat membentuk ekstrim ya, teman-teman, di area sini sudah terlihat membentuk ekstrim. Tapi ini agak rawan. Kenapa rawan? Karena jarak antara low BB dengan MA50 ini sangat jauh, teman-teman. Ini kurang cantik ya. Yang cantik itu nanti ketika ini, guys. Ketika MA50-nya ini udah naik ya ke area sini, kemudian nanti low BB-nya ini akan bertemu dengan MA50 di area sini, dan juga nanti akan ada pertemuan candle MA50 dan low BB. Kalau kayak gini nanti akan terjadi extreme diamond, guys. Kalau ini terjadi, maka nanti kita bisa buy untuk melanjutkan kenaikan yang sangat tinggi. Oke, tapi perlu digarisbawahi ya guys ya. Jadi ada kemungkinan turun guys. Kemungkinan turun itu sangat besar ya untuk mengisi gap-gap di time frame daily. Karena time frame daily masih banyak sekali gap yang belum terisi ya guys ya. Jadi sangat rawan. Maka dari itu kalau kalian mau buy, hati-hati, oke. Harus stick dengan SL ya. Kalau sudah ada SL maka harus dipatuhi. Buat kalian yang nggak mau bingung analisa, kalian bisa join saja grup Signal saya yang gratis ya teman-teman. Ada di grup Telegram, itu semuanya gratis. Kalian bisa chat saja link yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu video analisa kali ini. Intinya apa? Intinya untuk hari ini perkiraan saya masih akan naik ya guys ya. Kenapa? Karena di daily itu sedang zone zero loss, di H4 zone zero loss, di H1 juga zone zero loss. Akan tetapi walaupun prediksi saya naik, tapi perlu digarisbawahi bahwa ada kemungkinan nanti candle ini akan turun cukup jauh guys, untuk mengisi gap-gap yang sedang terjadi di time frame daily ini. Oke, saya rasa cukup sekian, semoga membantu ya teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.